Eh, ini pertama kali saya ikut Kenduri Cinta, ternyata sampai 1:30 ya. Saya pas ditawarin oke-oke aja, kirain 9:30 balik gitu. Oh, 1:30, oke. Jadi sorry kalau kelihatan ngantuk dan lainnya. Pertanyaan tentang tadi apakah kita berkewajiban ke pendidikan, terus apa makna bangsa dan negara buat kita. Mungkin buat gue bisa disimpulin jadi satu bahasan. Bahasan gue juga gak akan jauh keluar seperti Prof. Bagus, punya banyak referensi knowledge. Gue ngelihat bangsa dan negara benar-benar sebagai ya udah alat untuk kita mencapai tujuan. Tujuan apa ya? Ya hidup lebih baik tarafnya, orang-orang yang kita sayangi juga lebih baik tarafnya. Jadi benar-benar sebuah sistem aja, sama seperti kalau saya melihatnya seperti pernikahan. Pernikahan kan ya berlangsung di banyak budaya, di beragam agama, tapi terus berjalan sampai sekarang ya di dalamnya banyak problematika ini itu, tapi tetap berjalan dan dipercaya sampai sekarang, artinya itu adalah sebuah sistem yang efektif. Dan bernegara, berbangsa, satu payung bareng-bareng buat saya juga sampai saat ini ya sebuah jalan yang efektif. Dengan ketenangan dan kedamaian yang dihasilkan dari satu payung bareng-bareng ini, walaupun memang banyak bolongnya, banyak ininya, banyak repotnya buat kita, banyak ragam keindahan kemungkinan kita bertumbuh yang lahir dari situ. Saya rasa kalau nggak ada negara juga kayaknya sulit nih kayak gini-ginian. Ngumpul kayak gini, ya kan kalau nggak ada yang memayungi lagi ngumpul-ngumpul, tahu-tahu ada yang manah. Kita nggak bisa ngejar, nggak bisa ngomelin, marah-marah lah, orang nggak ada perjanjian soal itu. Tapi dengan adanya bernegara kan ya sekali lagi walaupun memang banyak hal yang perlu kita improve, yaitu memberikan kita banyak ruang untuk bisa menikmati lebih banyak hal yang baik lagi. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Nah, karena saya melihat bernegara itu sebagai sebuah sistem, artinya banyak orang bekerja di dalamnya, kerja kelompok yang super duper besar. Kita kerja kelompok untuk ngerjain tugasnya, kalau ada 1 atau 2 orang yang kosong kesel kan. Maksudnya ngerepotin beban gitu. Menghambat proses kerja dalam tim. Setidaknya itu persepsi orang-orang soal saya. Di kelompok nugas gitu. Nah, kalau mau sistem ini berjalan dengan baik ya mau gak mau memang meningkatkan level masing-masing dari mesin-mesin itu gitu loh. Pertanyaan apakah itu kewajiban kita? Ya belum tentu. Balik lagi kalau pakai bahasanya dokter ya bebas lu, terserah lu, tapi lu siap nggak dengan konsekuensinya? Jadi kayak mungkin lu ngerasa enggak, gue nggak perlu bantu orang yang nggak gue kenal, yang gue nggak diberikan tanggung jawab bahkan oleh orang tua misalnya untuk ngurusin. Ya kalau lu ngerasa nggak perlu ya berarti enggak buat lu. Cuma buat orang-orang yang merasa bahwa kayaknya gue akan repot deh kalau kebanyakan orang-orang yang mungkin gak dapat kesempatan pendidikan yang baik gitu. Makin chaos lagi ketidakteraturannya. Makin jauh lagi dari Jepang yang diomongin Dr. Yu. Ya berarti itu lo harus ikut terlibat. Walaupun memang tertulis ya itu bagian dari tanggung jawab negara. Cuma kan apa yang tertulis dan apa yang realita tuh kadang nggak persis gitu. Ada hal-hal yang harus lu improve dalam bergeraknya. Terlebih kalau kita bicara sebagai manusia ya. Kalau dokter Yu kan dari tadi sebagai kalkulator ya. 1 tambah 1 2 ya udah 2 gitu. Terserah lu mau gimana menyikapi, makanya ini 2 gitu. Kalau manusia, gue melibatkan variabel perasaan soal orang sekitar. Paling kecil lingkupnya keluarga deh, lagi-lagi bicara keluarga. Lu kan tahu bagaimana prosesnya orang-orang sekitar lu dari dulu. Lu tahu apa yang bikin mereka senang, lu tahu apa yang menghalangi mereka dari senang, lu tahu apa yang bikin mereka sedih. Dan menurut gue pribadi, kecukupan pendidikan untuk orang sekitar kita itu sangat membuka ruang untuk menciptakan kesempatan-kesempatan baru dalam bertumbuh. Sehingga bahkan ketika negara menutup porsi buat pendidikan, gue sih pasti akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang gue sayangi tentang pendidikan itu gimana gitu. Kalau kita bicara dari kacamata evolusionis ya, dok, neuroscientist.
hal yang bertahan sampai sekarang itu berarti baik, memberikan dampak yang oke di masyarakat dan ya udah dilanjutin terus gitu. Banyak hal, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan benar-benar mendorong kita menemukan hal-hal yang akhirnya mempermudah kita, ya lagi-lagi menghindarkan dari hal-hal yang tidak enak dan memberikan banyak hal yang baik buat kita. Dan itu terbukti efektif gitu. Jadi buat gua pendidikan benar-benar pondasinya dari sebuah kelompok untuk bisa bergerak dengan baik. Dan kalau ada hal yang bisa dikritisi dari poin ini untuk negara, menurut gua kayaknya ruang untuk mendengarkan orang-orang yang memang menuangkan hidupnya dalam ilmu pengetahuan itu kayaknya juga harus diperbesar lagi gitu. Seperti dalam pengambilan kebijakan ini dan itunya. Kalau kita bergerak sebagai sebuah tubuh dan otak memang fungsinya untuk terus menggali bagaimana pengetahuan berjalan, ya berikan ruang otak untuk mengambil ya berkesempatan lebih dalam pengambilan keputusan itu. Jangan mengandalkan bagian tubuh yang lain yang tidak seefektif itu, ya artinya kan pergerakan lu sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah tubuh ya tidak oke juga gitu. Jadi gue nggak tahu ya itu menjawab apa enggak, pokoknya ya tadi udah serius dan itu sebisa gue pokoknya kayaknya udah cukup panjang juga deh, jadi udahlah.